Kalau dia lebih kecil, maka A kurang B nanti hasilnya negatif atau lebih kecil dari 0. Jadi jawabannya C. Gitu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Ardimatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal tes akademik Polri khususnya di bidang matematika sebagai persiapan untuk teman-teman yang akan mengikuti tes akademik Polri tahun 2020 ini. Oke. Nah, namun sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya seperti apa, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Ardimatika atau teman-teman yang belum subscribe channel Ardimatika, ya dukung dulu dong ya channel Ardimatika agar lebih berkembang lagi dan kami semangat untuk mengupload konten-konten seperti ini untuk teman-teman semua. Caranya mudah teman-teman, tinggal diklik saja tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang berwarna merah ya. Kemudian dinyalakan loncengnya agar ketika ada video terbaru dari kami kalian tidak ketinggalan informasinya. Oke? Ya, langsung saja kita bahas soal yang pertama seperti apa. Nah, untuk soal yang pertama kita diminta untuk menentukan hubungan A dan B juga ya, seperti video sebelumnya ini. Nah, jika A sama dengan 12,5% dari 48, nah ingat dari itu berarti kali ya. Berarti apa? 12,5%, ingat 2% itu berarti per 100 ya. Jadi per 100 itu dari 48, ini sama dengan apa? Ini A ya, ini A sama dengan ini. Kemudian B sama dengan 1/4 dari, ya berarti 1/4 kali akar ini 1936 ya. Nah, di video-video sebelumnya kita juga sudah belajar nih cara cepat untuk mencari akar nih. Akar dari 1936 berapa? Sini ya, kita tulis. Akar dari 1936. Nah, caranya adalah pertama pikirkan angka berapa yang kalau dikali dengan dirinya sendiri itu menghasilkan 6. Berapa? Ada 2 kan? Ada 4 atau 6 ya. Kalau 4, kalau bukan 4 ya 6. Itu simpan dulu nih. Sekarang kita coret. Nah, sisa ini 19 ya. Cari bilangan yang kalau dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan 19 atau mendekati 19. Berapa tuh? 3, 3 kali 3 9, masih jauh ya. Kalau 4 kali 4 16, dekat. Kalau 5 kali 5 25, lebih kan? Berarti kalau gitu 4 ya. Tuh. 4 kali 4 berapa? 16. 19 kurang 16 berapa? 3. 3 lebih kecil nggak dari 4? Bukan. 3 lebih kecil apa lebih besar dari 4? Lebih kecil kan? Kalau lebih kecil, maka kita ambil yang angka yang kecil, yaitu 4. Jadi akar 1936 ini adalah 44. Oke? Berarti sama dengan apa? Sama dengan 1/4 dikali 44. Ini berapa? 44 bagi 4 sama dengan 11. Oke? Berarti yang B ini sama dengan 11. Kalau A apa? Kalau A ini bisa gini nih, 12,5 dikali ini 48 per 100 gitu ya. 48 per 100. Ini sama dengan 12,5. Ini kan karena dua angka di belakang koma berarti 0,48. Ini mudah melihat teman-teman ya. Nih. 12,5 ini kan mendekati 0,5 ya kan. Ya berarti kalau begitu nanti dikali ini pasti hasilnya sekitar 6 nih, sekitar 6, berapa gitu. Jadi nggak perlu dihitung secara keseluruhan, lihat aja ya, 12 dikali ini 0,4 ya pasti 6 komaan gitu. Ya jelas A-nya lebih kecil dari B ya. Jadi A kecil B. Jadi jawabannya apa? Jawabannya A gitu. Bisa? Sini, jika A kuadrat dikurang AB sama dengan A, maka nah A kuadrat ya, A kuadrat dikurang AB sama dengan A. Nah ini A-nya bisa kita keluarin ya, jadi A gitu akan jadi A kuadrat maka dikali A. Oke, agar menjadi AB maka dikali B sama dengan A. Ini kan jadi 1 ya, jadi A kurang B sama dengan 1 ya. A kurang B sama dengan 1. Ada nggak jawabannya? Bentar. Nggak ada ya. Berarti ya kemungkinan yang ini. Karena 1 kan besar 0. Ya. Jadi A kurang B besar 0 gitu. Ya. Jadi jawabannya D. Oke? Nah,
Kemudian soal berikutnya kita diminta ini nih, membandingkan juga ya A dengan B. Diketahui A-nya sama dengan ini, A-nya sama dengan 3, dan seterusnya, ini tambah-tambah ini. B-nya sama dengan 13. Maka siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil? Langsung aja. Cara mudahnya ya nggak usah dihitung semua teman-teman. Hitung aja dulu ininya ya, hitung aja depan-depannya dulu. Nih. Jadi apa? 3 tambah 4, 7. 7 tambah 4, 11 kan? Ya, 11. Koma berapa? Ini masih bentar, belum ya. Kemudian lihat ini komanya nih. 5 ya kan, 0,5 tambah 0,8 itu 0,13 kan, bukan 1,3 ya. 5 tambah 8 ya, 0,5, 0,8, 1,3, kemudian tambah 7, 2,0 ya, berarti ini tambah 2 lagi teman-teman, jadi tambah 2, jadi 13. Tapi yang ini kan belum kita hitung nih, 7, 21 ke belakangnya sama ini, berarti ini nanti hasilnya 13, berapa ini ya, 13, sementara B-nya 13. Ya jelas 13, ini akan lebih besar dari 13 kan. Berarti kalau begitu A-nya lebih besar dari B. Gitu. Jawabannya C. Bisa? Oke, lanjut. Nilai A ini kita diberikan nilai A di antara P dan Q. Kita gambarkan aja di garis bilangan gitu ya. Misalnya ini P, kemudian Q, ada Q di sini. Nah, nilai A-nya ada di sini. Ya. Oke, nilai A-nya di antara P dan Q kan, tuh. Ya. Ada di antara P dan Q. Kemudian P besar B. P-nya besar B, berarti B-nya di sini. Ya. Nanti kalau begitu apa? Ya mudah melihat kalau B-nya lebih kecil dari A atau A-nya besar B. Gitu, ya. Jadi jawabannya A. Bisa ya? Nah, soal berikutnya. Jika A sama dengan PQ pangkat 3, ya. A sama dengan PQ pangkat 3, kemudian B sama dengan P pangkat 3 kali Q pangkat 3. Nah, maka hubungan A dengan B apa? Ya ingat kalau kita punya sifat perpangkatan, AB pangkat M itu sama dengan apa? A pangkat M dikali B pangkat M gitu ya. Jadi A pangkat M yang di dalam kurungnya itu kita pangkatkan M. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M ya. Kalau begitu yang ini PQ pangkat 3 itu sama dengan P pangkat 3 dikali Q pangkat 3. Sama kan? Nih. Berarti A sama dengan B ya. Jadi jawabannya B. Gitu. Bisa ya? Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jika akar-akar dari persamaan ini 6x kuadrat dikurang 10x kurang 4 adalah P dan Q, maka apa? Oke, akar-akar ya. Udah kita cari akar-akarnya. Caranya gimana? Faktorkan aja. Ya, 6x kuadrat dikurang 10x dikurang 4. Ini harusnya sama dengan 0 ya, karena dibilang persamaan harusnya ada sama dengan 0. Oke. Nah, ini kalau kita faktorkan jadinya apa? Ini bisa kan difaktorkan ya. Nah, jadi apa? 6x kuadrat jadi 3x kali 2x gitu ya. Kemudian 4 sama 4 dengan min 10 berarti harus min 4 di sini ya, plus 1. Oke, benar ya? 1 kali min 4 min 4. Ini min 12 tambah 2 min 10. Oke, benar. Berarti kalau begitu 3x ditambah 1 sama dengan 0 atau 2x dikurang 4 sama dengan 0 gitu ya. Jadi x sama dengan, bentar, ini kalau teman-teman masih bingung, 3x ini satunya ke kiri jadi min 1 ya, atau x nya sama dengan min 1/3, atau yang ini 2x dikurang 4, nih min 4 kita pindah ke sana jadi kan plus 4, x nya sama dengan 2. Ya, berarti kalau begitu bisa jadi p nya sama dengan min 1/3 atau q dan Q-nya sama dengan 2, atau kebalikannya, bisa P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan min 1/3. Oke. Nah, yang kita mau adalah P kurang Q. Berarti nggak bisa ditentuin dong, karena kalau ini
kalau yang kejadian ini min sepertiga dikurang 2 kan jadinya min kan, nanti hasilnya min berapa gitu. Sedangkan yang ini hasilnya positif. Ya, berarti yang ini hasilnya kalau min berarti kecil 0, kalau yang ini besar 0. Berarti nggak bisa ditentuin ya. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke. Soal berikutnya di sini kita diminta untuk ini mencari A dan B juga sih ya. Nah, perhatikan 2A sama dengan 2A tambah 3,562 sama dengan 8 ya. Berarti kalau begitu 2A nya berapa? 2A nya 8 dikurang ini kan, 8 dikurang 3,562 ya, apa namanya, jangan ribet ya, cukup lihat aja karena ini nggak terlalu terlalu jauh bedanya gitu ya. Jadi 8 dikurang 3,5 itu pasti nanti sekitaran berapa ya? 4 kan, 4,5an berapa gitu kan. Nah, berarti kalau begitu A-nya sama dengan ya pasti 2 lebih gitu kan, 2, lebih. Nah, sekarang yang ini, yang B. B tambah 4,275 sama dengan 10. Nah, maka B-nya sama dengan 10 dikurangi 4,275. Nah, ini berapa? 10 kurang 4, pasti ini 5 komaan kan? 5 komaan berapa? Ya jelas dong, si A lebih kecil dari B, ya kan? Ini A-nya 2 komaan, kalau B-nya 5 komaan. Ya berarti kalau begitu A kecil B. Akibatnya apa? Kalau dia lebih kecil, maka A kurang B nanti hasilnya negatif atau lebih kecil dari 0. Jadi jawabannya C. Gitu. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi video pembahasan tentang soal-soal tes akademik Polri ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal tes akademik Polri yang akan teman-teman hadapi nanti. Oke? Nah, berikutnya kami akan terus membahas soal-soal seperti ini agar persiapan teman-teman semakin matang lagi. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin belajar bersama Ardimatika, silakan ditekan tombol subscribe-nya dulu, kemudian dinyalakan loncengnya. Jadi ketika ada video terbaru dari Ardimatika, kalian tidak ketinggalan informasinya. Oke? Semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya.